Perkenalkan Lur, nama saya Icang Bulu Dada Batman. Saya terpaksa mengidul film ini karena faktor harga beras dan cabai yang naik ya. Film ini bergenre action adventure komedi yaitu Love and Monsters tahun 2020. Beberapa dari kalian mungkin sudah menonton film ini tentunya, tapi nggak apa-apa. Akan tak ngidulkan sedetail mungkin di channel kesayangan kalian ini tentunya. Love and Monsters bercerita saat dunia sudah diambang kiamat karena bermutasinya hewan-hewan yang menjadi ganas dan memangsa manusia. Seorang pria yang masih hidup pun nekat mencari kekasihnya yang berjarak ratusan kilo, meskipun dia tidak memiliki skill bertahan hidup yang mumpuni sama sekali. Seperti apakah perjuangan pria ini? Langsung aja kita tebak-tebakan receh dong, seperti biasa dong. Buah-buah apa yang durhaka? Hayo, apa hayo? Jawabannya melon kundang. Ya, monggo sekejaaken. Suatu ketika di masa depan, bumi akan dihantam asteroid dari luar angkasa dengan kode Agatha 616. Seluruh negara dunia pun bersatu padu meluncurkan roket-roket terbaik mereka. Dan akhirnya berhasil menghancurkannya. Akan tetapi masalah berlanjut karena senyawa kimia dari roket-roket itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Memang manusia tidak terpengaruh senyawa tersebut. Namun di lain sisi, hewan-hewan berdarah dingin seantero planet bermutasi akibat senyawa itu. Dalam waktu singkat mereka berubah menjadi sangat besar, buas dan mulai memburu umat manusia. Ikan-ikan hias berubah menjadi monster dan memangsa pemiliknya, atau kecoa raksasa yang bahkan dengan tank pun susah dibunuh. Bayangin kalau kecoa segede itu terbang ya kan? Hanya dalam waktu setahun 95% populasi manusia tewas karena menjadi santapan monster-monster tersebut. And started eating us to death. 85% of the human population in about a year. 7 tahun pun berlalu, mereka yang selamat bersembunyi di bunker bawah tanah maupun goa, termasuk Mas Jul, seorang remaja yang telah menjalani hidupnya bersama para pengungsi lainnya. Di bunker nomor 7045, mereka semua telah berpasang-pasangan kecuali Jul sendiri yang masih jomblo. Atau lebih tepatnya dia tidak mau mengkhianati pacarnya Amy, yang waktu itu terpisah sejak bencana Agatha 616 terjadi. Walaupun hidup di dalam bunker selama 7 tahun, tapi tempat itu sangat-sangat nyaman seperti kos-kosan, ada seekor sapi perah, tumbuh-tumbuhan yang dibudidaya, dan yang paling penting mereka semua saling menyayangi. Beberapa dari mereka menjadi pemburu pergi keluar bunker untuk mencari bahan-bahan makanan. Sedangkan Joel sendiri menjadi koki karena tidak bisa menggunakan senjata sama sekali. Di lain sisi, meskipun bunker berada di bawah tanah dan memiliki pertahanan yang sangat aman, seonggok monster dari luar akhirnya berhasil menyusup ke dalam. Terdengar suaranya yang mengerikan dan seluruh pengungsi pun langsung bersiap, terutama para pemburu yang memasang armamen lengkapnya. Setelah menyisir koridor bunker, sayangnya salah satu dari mereka dimangsa oleh monster tersebut. Melihat rekannya menjadi korban sebagai orang yang paling cupu di sana, Joel pun memaksakan diri membantu teman-temannya meskipun semua orang telah mencegahnya. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan si monster yang ternyata berwujud semut hitam raksasa. Loh ya jelas langsung tremor, diam terpaku dia ya kan. Untungnya tim pemburu datang tepat waktu untuk menolongnya dan membunuh monster semut hitam. Inilah cinta dan monster. And I have a pretty severe... Di dalam bunker, selain memasak, Joel menghabiskan waktu dengan menggambar dan mengidentifikasi monster-monster yang pernah dia ketahui. Orang-orang di sana juga bisa berkomunikasi dengan bunker-bunker lainnya menggunakan sinyal radio. Termasuk Joel yang 2 minggu terakhir ini bisa ngobrol lewat radio dengan pacarnya Amy yang tinggal di koloni nomor 3022. Tapi sayangnya ketika sedang asyik ngobrol, tiba-tiba koneksi radio pun terputus. Joel langsung overthinking, takut pacarnya kenapa-kenapa, dan dia teringat dengan hari kejadian Agatha 616, di mana Joel tidak hanya berpisah dengan pacarnya, tapi dia juga melihat kedua orang tuanya meninggal dunia. We've lost a lot of people over the years. My mom's waiting, I'm sorry.
Tanpa pikir panjang, Joel pun berencana menemui Amy langsung ke koloni 3022 yang berjarak sejauh 85 mil atau setara 136 km. Teman-temannya pun memperingati Joel agar tidak pergi ke sana karena memakan waktu perjalanan minimal 7 hari. Itu pun kalau beruntung nggak koid di lahap monster ataupun dibunuh preman. Sedangkan rata-rata orang yang terlatih hanya bisa bertahan 80 km di permukaan. Meski begitu, Joel tetap bersikukuh akan berangkat ke koloni pacarnya yang belum pernah dia temui selama 7 tahun karena menurutnya hanya Amy lah satu-satunya wanita yang bisa membuatnya bahagia. Setelah membawa seluruh perlengkapannya termasuk senjata, teman-teman satu bunkernya pun memberikan sebuah peta petunjuk dan akhirnya Joel pun naik ke permukaan. You're not joking, are you? Nope. Nope, I'm not. I don't really want to die all alone at the end of the world, so... Thanks, Ray. Be observant, use the advantages that you have. Keadaan di luar yang sudah lama ditinggalkan manusia sekarang telah diambil alih kembali oleh alam. Rumput-rumput memenuhi jalanan, tiang-tiang listrik dikerubungi pohon, begitu juga dengan ulet-ulet jumbo yang tidak berbahaya. Untuk cari aman, Joel pun memasuki sebuah rumah tak berpenghuni, tapi tiba-tiba seonggok monster kodok muncul dari kolam yang akan segera memangsanya. Seperti sebelumnya, Joel yang memiliki trauma hanya terdiam seperti patung. Kodok pun menjulurkan lidahnya dan untungnya Joel diselamatkan oleh seekor anjing bernama Boy. Joel pun langsung kabur dari sana, tapi monster kembali melemparkan lidahnya dan menangkap kaki Joel. Lalu yang terjadi? Alhamdulillahnya Joel berhasil selamat dan pergi mengikuti Boy ke sebuah mobil karavan yang ternyata itu milik mendiang majikannya. Saking sayangnya Boy dengan majikannya, dia masih menyimpan gaun merah miliknya. Untuk sementara waktu, Joel pun bermalam di karavan Boy. Keesokan paginya Joel kembali mencatat kelemahan monster kodok yang lemah dengan gigitan anjing. Setelah izin mengambil lipstik milik mendiang majikan Boy untuk diberikan kepada Amy, Joel pun pamit dan melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi Boy yang selalu hidup sendirian ingin ikut bertualang sambil membawa gaun majikannya. Joel pun sangat senang karena dia akhirnya mendapatkan teman dalam usahanya menuju koloni Amy. He saved my life from a giant frog in a pool who tried to eat me. It's crazy the things you forget about the world, you know? Like the smells. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan melewati komplek perumahan terbengkalai sampai ke padang rumput yang sangat luas. Tapi tiba-tiba Joel terperosok jatuh ke sebuah lubang dengan banyak lubang-lubang kecil lain di dindingnya dan juga tulang belulang manusia. Karena ternyata lubang tersebut adalah jebakan dari monster cacing. Sampai akhirnya Fall into a sand gobbler's nest? I didn't mean to, you know. untungnya Joel diselamatkan oleh dua pemburu yaitu Om Clyde dan Dek Mino yang jauh-jauh lebih berpengalaman daripada Joel walaupun Mino masih kecil. Joel pun akhirnya mengikuti mereka karena tujuan yang sama menuju ke barat. Sebagai pemburu profesional, Clyde menyarankan Joel agar selalu berada di tempat tinggi untuk mengetahui posisi monster-monster berukuran besar dan mereka bisa mencari rute yang benar. Seperti monster kodok yang masih terus mencari Joel melalui baunya. Sambil melatih Joel memanah, mereka memberitai bahwa ternyata Clyde dan Mino bukanlah ayah dan anak. Ayah Mino dan anaknya Clyde telah tewas diserang monster secara bersamaan, yang akhirnya mereka berdua pun menjadi partner satu tim dan berpetualang melanjutkan kehidupan. Setelah itu, mereka bertiga lanjut menuju ke barat melewati hutan, tapi tiba-tiba di belakang Joel muncul monster siput raksasa yang meskipun tidak berbahaya, tapi dia tidak akan segan-segan membunuh mangsanya dengan sangat sadis jika merasa terganggu. Clyde pun menyuruh Joel untuk tidak panik dan meminta dia melepaskan bajunya, lalu menggantungkannya ke rumah siput tersebut. Your shirt, man. Give me your shirt. It's okay. Dengan menggantungkan baju Joel di rumah siput, monster kodok akan mengikuti siput raksasa karena bau ketek yang menempel di bajunya.
Pada malam harinya sambil menyalakan api unggun, Joel ngobrol ngalor ngidul dengan Clyde yang terkejut begitu mengetahui Joel berasal dari kota Fairfield, tempat pertama kalinya monster-monster itu muncul. Saking mengerikannya, Clyde tidak pernah bertemu satu orang pun yang berhasil selamat dari sana, kecuali Joel sendiri. Clyde pun menyemangati Joel yang meskipun terlihat lemah, tapi sebenarnya dia sangat-sangat beruntung. Baru aja Joel mau tidur, Clyde pun langsung membangunkannya karena jika terlalu lama di sana, monster raksasa akan menyerbu karena mencium bau makanan mereka. You're more of a survivor than I thought. Man, I've never met anyone who made it out of Fairfield. Okay, time to break camp. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan kemampuan crossbow Joel terus dilatih setiap harinya oleh Mino, juga mendapatkan berbagai pengetahuan dalam bertahan hidup dari Clyde untuk melengkapi buku catatannya. Salah satu informasi terpenting adalah tanaman pakis kecil yang berguna sebagai penawar racun. Sampai akhirnya Joel harus berpisah dengan Clyde dan Mino yang pergi ke arah gunung, di mana ada pengungsian umat manusia yang cukup aman di sana. Lalu Joel pun memberikan lipstik dari karavan kepada Mino karena dia sangat sedih Joel tidak berpetualang bersamanya lagi. Sebelum berjalan ke arah yang berbeda, Clyde memberikan sebuah granat kepada Joel untuk berjaga-jaga. Oh, that's great. Do you have... 5, not 4, not 6. I'm gonna miss him too. Sekitar 48 kilometeran lagi Joel akan sampai di tempat Amy. Setelah menyusuri jalan, Joel pun sampai di sebuah hutan rawa yang sangat sunyi. Dan sebagai hewan yang sensitif dengan sekelilingnya, Boy merasakan adanya bahaya dan gercep ngumpet ke bawah patung bebek. Sedangkan Boy sendiri semakin panik dengan keheningan tersebut. Lalu tiba-tiba bukan kobra ataupun buaya rawa, melainkan monster kelabang yang sangat ganas. Karena tahu Boy yang masih sembunyi, dia langsung melempar patung bebek itu dan akan melahapnya. Sementara Joel yang masih tersungkur teringat dengan kedua orang tuanya yang meninggal terbunuh monster 7 tahun lalu. Agar tidak mengulang kesalahannya di mana orang terdekatnya tewas di depan mata, Joel pun kali ini memberanikan diri untuk membunuh sang monster kelabang. Dan yang terjadi, untuk pertama kalinya Joel pun berhasil membunuh monster dan itu membuatnya jauh lebih percaya diri. Karena hujan sangat deras, Joel pun menepi ke suatu rumah dan menemukan sebuah robot canggih bernama Mavis yang masih aktif. Dia telah berada di sana selama 7 tahun karena kakinya rusak digigit oleh seekor monster. Setelah Joel menjelaskan tujuannya untuk bertemu Amy, Mavis pun bersedia membantu dengan memberikan sisa baterainya ke radio komunikasi Joel. Untungnya radio tersebut masih bisa dipakai dan Joel kembali bisa berbicara dengan cememeunya. Amy pun sangat sumringah mengetahui Joel yang masih selamat. Dia juga menjelaskan tentang adanya beberapa orang yang datang dengan kapal dan berjanji akan menyelamatkan koloni Amy. Belum sempat ngobrol banyak, sayangnya radio pun mati otomatis karena baterai Mavis tersisa 15 menit lagi. Sambil melihat ubur-ubur raksasa yang indah dan tidak berbahaya, Mavis pun menyemangati Joel agar tetap bersemangat dan jangan pernah kendor untuk menemui pujaan hatinya. Lalu Mavis menunjukkan foto mendiang ibu Joel yang membuat dirinya menangis karena sangat rindu sosok ibunya. Lovely parents you had, Joel. Because I tell her I'm okay. So sorry. When the night beat up. Keesokan harinya di perjalanan, Joel menemukan lubang yang bentuknya mirip dengan lubang cacing sebelumnya, namun ukurannya jauh lebih besar. Dengan refleksnya, Boy pun langsung bersembunyi dan tak lama kemudian sesuatu yang sangat mengerikan muncul dari dalam tanah yang ternyata ternyata itu adalah emak dari cacing-cacing anakan, yaitu sang ratu cacing. Joel pun masih bisa lolos dari monster tersebut dan langsung bersembunyi di balik pohon sambil terus menenangkan Boy. Sungguh scene yang sangat-sangat mengerikan karena ratu cacing terus mengintai di belakangnya dan akhirnya meninggalkan mereka berdua. Akan tetapi baru aja merasa aman, dengan nekatnya Boy mengambil gaun merah yang jatuh bersamaan dengan tas milik Joel. Jelas karena mendengar suara gonggongannya, monster
monster cacing pun muncul kembali dan akan menerkam Boy. Tapi yang terjadi, lagi-lagi Joel berhasil membunuh monster paling ganas, tapi begitu keluar dari air, betapa terkejutnya dia melihat badannya yang dipenuhi oleh lintah jumbo. Joel pun memarahi Boy yang lebih mengutamakan gaun itu ketimbang nyawanya. Setelah Boy yang ketakutan dimarahi pergi begitu saja, Joel pun merasakan sakau teramat sangat parah akibat gigitan lintah-lintah itu. Halusinasinya membuat Joel merasa tanaman-tanaman di sekitarnya bisa berbicara, sampai akhirnya dia teringat pengetahuan dari Clyde tentang tumbuhan pakis penawar racun yang langsung dia makan. Dalam kondisi yang masih belum fit, Joel terus berjalan dan tanpa sadar telah sampai di koloni 3022. Setelah berjalan sejauh 136 km, Joel pun akhirnya bertemu dengan kekasihnya Amy dan mereka pun langsung berciuman karena sudah terpisah selama 7 tahun lamanya. Saat sudah siuman, Joel pun terbangun di koloni 3022 yang berada di pesisir pantai. Ternyata koloni tersebut 80%-nya dihuni oleh mbah-mbah. Dan Amy lah yang mengatur semua keperluan di sana. Amy mengatakan jika orang-orang kapal yang datang berjanji akan membawa penduduk koloni 3022 ke tempat yang lebih baik. Mereka adalah Dana, Rocco, dan juga sang kapten yaitu Brooks, seorang mantan angkatan laut Australia. Setelah itu mereka pun ngobrol empat mata dan ternyata selama 7 tahun tinggal di koloni, Amy sudah memiliki pasangan lain yang baru saja meninggal setahun yang lalu. Amy pun hanya bisa meminta maaf karena seharusnya dia menjelaskan hal tersebut sebelum Joel OTW ke koloninya. Di lain sisi, Joel yang sudah berjalan sangat-sangat jauh membahayakan nyawanya demi bertemu tambatan hatinya, merasa seperti orang yang sangat-sangat bodoh. 7 years. The last year I lost a lot to me. Oh, man, I feel like such an idiot. Something on the radio or... Setelah pesta api unggun bersama penduduk koloni 3022 dan juga komplotan Brooks, Joel pun menggunakan radio untuk mengabari teman-temannya di bunker 7045. Betapa bahagianya mereka semua mendengar Joel yang berhasil sampai ke koloni Amy, dan Joel juga menceritakan perjalanannya yang sangat menegangkan. Di lain sisi, situasi di bunker 7045 semakin tidak aman karena akhir-akhir ini semakin banyak monster yang menerobos masuk ke dalam, dan tak lama kemudian radio pun terputus. Setelah itu Joel disuguhkan buah beri ungu dari Brooks, dan ketika dia membuka catatannya ternyata beri tersebut beracun. Sadar akan niat busuk Brooks dan kawan-kawan, Joel pun langsung memperingatkan Amy yang lagi asik party sambil kobam. Namun tiba-tiba semua orang mulai bertumbangan, lalu Dana pun muncul di belakang Joel dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Yeah, Captain, he tried to poison. I think he's planning something. I don't think he's here to save you. Colony, they're in danger. Keesokan paginya Joel terbangun dengan tangannya yang sudah terikat. Begitu juga dengan seluruh penduduk koloni 3022 termasuk Amy. Brooks pun menjelaskan maksud komplotannya yang sebenarnya akan merampas semua suplai milik koloni Amy, mulai dari makanan, air, kancut, dan juga obat-obatan. Dana juga menembak tower radio agar tidak ada seorang pun yang meminta bantuan keluar. Selain itu, Brooks akan mengorbankan mereka semua untuk disantap oleh monster kepiting yang selama ini perintah menjalankan kapal Brooks. Untungnya Amy bisa lolos dari ikatannya dan langsung membebaskan Joel. Amy pun akan melawan Dana dan juga Rocco, sedangkan Joel harus menghadapi sang monster kepiting. Situasi pun menjadi sangat-sangat kacau. Monster kepiting kembali bangkit karena disetrum oleh Brooks yang membawa tombol pemicunya, di mana listrik berasal dari kapal dan menyambar monster kepiting melalui rantai pengikatnya. Sementara itu, Amy berhasil mengalahkan Dana dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi sayangnya dia diserang oleh Brooks hingga pingsan.
Tak diduga-duga, tak disangka-sangka, Boy tiba-tiba datang melindungi tuannya Joel dan juga menyadarkan Amy. Di lain sisi, Brooks kembali memencet tombol listrik agar kepiting menyerang Joel dan mereka pun kabur naik sekoci kembali ke kapalnya. Monster kepiting pun menjadi semakin ganas dan akan membunuh semua penduduk di sana. Joel pun terkena capitan kepiting, lalu Amy memberikan pistol milik Dana untuk membunuh monster tersebut. Akan tetapi, Joel teringat perkataan Clyde dan juga Mino bahwa tidak semua monster jahat, dan itu terlihat dari sorot matanya. Melihat mata kepiting yang seakan-akan memberitahu jika selama ini dia tersiksa, Joel pun mengurungkan niatnya dan langsung menembak ke rantai listrik yang selama ini telah menyiksanya dan membuat monster kepiting menjadi buas. Hey! Listen, you don't want to do this! Setelah dibebaskan, monster kepiting pun bertolak dari pantai menuju kapal komplotan Brooks dan langsung memangsa mereka semua untuk membalaskan dendamnya. Mampus. Setelah itu, Joel berpamitan kepada Amy dan akan kembali ke bunkernya untuk membawa semua teman-temannya ke tempat yang lebih aman, yaitu di puncak gunung. Amy pun terlihat sangat sedih karena mereka harus berpisah kembali. Lalu Joel memberikan buku catatan monsternya kepada Amy sebagai panduan bertahan hidup di luar sana. Dan Joel juga sangat berterima kasih karena Amy telah memberikan motivasi untuk melakukan perjalanan panjang yang sangat berharga. Sebelum pergi meninggalkan Amy, Joel pun memeluk dan menciumnya. Amy juga berjanji bahwa dia pasti akan menemukan Joel. So sweet. Inspiring me to take this trip. Come find you. You better. Singkat cerita, Joel pun akhirnya berhasil kembali ke koloninya dan alhamdulillahnya semua orang di sana masih sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, melalui siaran radio Joel meyakinkan semua orang yang masih bertahan di koloni mereka untuk melanjutkan hidup di permukaan dan pergi ke pegunungan yang lebih aman, yang mana Joel akan selalu memberikan semua panduannya lewat radio. Meskipun sangat berbahaya, namun itu jauh lebih baik daripada harus terkungkung dan tersiksa di dalam bunker selama bertahun-tahun. Berkat perkataan Joel, sejak saat itu umat manusia mulai keluar dari persembunyiannya masing-masing dan akan bertahan hidup menuju ke pegunungan. Di lain sisi, Clyde dan Mino telah sampai di pegunungan, sedangkan Joel, dia akan melanjutkan menulis panduan bertahan hidup dari Kiamat Monster Volume 2. Crank open that hatch. Share. Go. Boarding. You'll find everything I know about our new world. Joel Dawson. Tear him apart. Nah, he'll figure it out. Buyar, bayangkan jika yang bermutasi bukanlah hewan melainkan otot bisep Anda, otot betis Anda, dan otot penalaran Anda. Semakin besar penalaran Anda. Itu. Assalamualaikum.